menggunakan routes ya. Nah, di video kali ini atau di materi yang bisa kalian pelajari melalui Zoom ini, terlebih dahulu kita akan buat project baru seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Jadi pastikan laptop kalian ataupun komputernya terkoneksi dengan internet ya. Jadi project saya nanti saya akan letakkan di folder 4TIA ini yang sudah kita tentukan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Kalian juga sudah tentukan folder project Laravel yang mau diletakkan di mana. Jadi bebas tidak lagi di dalam htdocs ya. Jadi tapi sebelum kita lanjut, nanti kalau ada yang kendala dari minggu lalu dalam penggunaan Laravelnya boleh entah besok temui saja untuk dibawa laptopnya, mana tahu ada yang kendala ya dalam instalasi Laravelnya. Jadi di awal berarti karena kita mau memulai project, maka saya download dulu project Laravelnya dengan perintah apa kemarin ya perintahnya composer gitu ya, composer create project lalu Laravel /Laravel lalu nama projectnya saya buat aja nama project kepertemuan 10 ya. Jadi kita tunggu untuk dibuatkan projectnya. Nah, sambil menunggu, saya ingatkan kembali materi kita yang di minggu lalu itu terkait MVC ataupun model view controller itu. Saya tunjukkan dulu lagi. Yang ini ya. Jadi saya jelaskan sambil menunggu di download ya. Jadi Laravel itu kan ataupun framework Laravel itu bekerja menggunakan konsep ataupun arsitektur model view dan controller. Jadi di minggu ini, di hari ini kita akan gunakan dua arsitektur dulu, yaitu arsitektur view dan juga controller. Jadi seperti penjelasan kemarin bahwa view itu tugasnya untuk memanajemen atau menghandle semua user interface ataupun tampilan, sedangkan controller nanti sebagai arsitektur yang menghubungkan antara view dan model. Dalam hal nanti pemrosesan itu berada di sini. Jadi di website kita jika ada sebuah proses nanti, maka yang bertugas itu adalah controller ya. Jadi dua arsitektur ini dulu yang akan kita pelajari di minggu ini ya. Jadi diingat lagi konsep kerja dari MVC ya. Jadi model itu berhubungan dengan database, view itu berhubungan dengan user dalam menampilkan sebuah user interface, controller itu adalah penghubung antara view dan model ataupun berperan sebagai pemroses data di dalam sebuah website gitu ya. Jadi itu konsepnya, jadi mana tahu ada yang lupa gitu ya. Kalau kita lihat, nah ini projectnya sudah berhasil di-create ya. Kalau kita lihat di folder yang sudah saya tentukan untuk menyimpannya di 4TIA. Nah ini folder pertemuan 10 sudah tercipta, maka dari command prompt ini atau dari terminal yang sudah ada, kita langsung pindah ke drive pertemuan 10 ini gitu ya. Jadi silakan diperhatikan dulu. Berarti dengan perintah apa untuk pindah directory? Kalau nggak salah cd, lalu nama folder yang ingin kita berpindah direktorinya. Pertemuan 10. Ups. Kenapa ini katanya? cd pertemuan 9. Di sini apa tadi saya buat? Oh, per ya. Aduh, kita rename saja. Typo. Saya ganti pertemuan 10. Oke. Nah, saya kembali ke terminal. Ini berarti di pertemuan cd pertemuan 10. Ups, ada spasi. Oke. Lalu setelah itu langsung silahkan buka command prompt ya. Command prompt, buka VS Code ya, bisa melalui langsung buka VS Code-nya ataupun di dalam command prompt ini atau terminal ini silahkan ketikkan perintah code spasi titik supaya membuka VS Code sesuai dengan folder hari ini gitu ya, di folder pertemuan 10. Oke, jadi sampai sini projectnya sudah kita bisa buka di dalam Laravel, terkhususnya di dalam aplikasi VS Code. Lalu karena kita hari ini mau membahas view dan controller, maka kalau kita lihat di minggu lalu yang sudah kita pelajari, sebelumnya saya aktifkan dulu PHP Artisan Serve-nya.
Jadi saya aktifkan development servernya. Nah, ini sudah aktif, baru silakan buka Chrome, lalu ketikkan URL-nya 127.0.0.1 port 8000. Nah, sekarang ini ya tampilan project kita secara default. Kemarin di minggu lalu kita sudah bahas routes yang ada di dalam file web PHP yang ada di folder routes. Jadi ini routes ini kan berarti bertugas untuk mengatur alamat yang ada di dalam website kita gitu ya. Jadi kemarin kalau nggak salah kan yang kita bahas itu kita bisa buatnya route baru ya, bernama routes-nya adalah misalnya halo gitu kemarin ya. Lalu kita buat sebuah function callback, lalu saya tugaskan di sini return halo gitu ya. Lalu di sini beri titik koma. Maka kita bisa akses tersebut alamatnya dengan mengganti slash halo gitu ya. Maka sekarang sudah tampil hasil dari perintah di routes bernama halo. Nah, hari ini kita akan menggunakan view dan controllernya. Jadi, pertama-tama kita akan coba buat view ataupun halaman view dari Laravel kita. Biar kita nggak usah repot-repot membuat foldernya, kita manfaatkan aja Composer yang sudah ready, yang sudah kita install kemarin. Jadi tinggal buka terminal yang ada di VS Code. Seperti ini, open new terminal ya. Lalu di terminal ini kita buatkan perintah untuk menciptakan sebuah view baru. Nah, perintahnya itu adalah php artisan make view. Jadi ini adalah perintah yang bisa kita gunakan kalau Composer itu sudah kita install ya. Jadi perintahnya adalah php artisan make view, artinya ciptakan sebuah view nanti, lalu spasi, tentukan nama view yang kita inginkan. Misalnya saya akan buat sebuah halaman view baru bernama biodata.php misalnya nanti. Jadi di dalam make view-nya ini nggak perlu kita tuliskan extension-nya, maka nanti otomatis Laravel akan menciptakan extension-nya. Ini saya tekan enter. Nah, sekarang kalau kita lihat perintahnya, pesannya sudah dikasih tahu nih. Create successful. Jadi view tadi yang bernama biodata sudah berhasil diciptakan. Lalu namanya itu adalah jadi seperti ini, biodata.blade.php. Jadi ini adalah formatnya Laravel ya. Jadi nggak langsung titik PHP, tapi ada format tambahan yaitu titik blade. Jadi si Laravel itu punya fitur yang namanya blade template ya. Jadi blade template ini nanti membantu kita dalam menyajikan sebuah tampilan biar lebih simpel dalam mengetikkan kode programnya gitu ya. Jadi begitu kita buat tadi php artisan make view biodata, maka akan diciptakan sebuah file di folder views bernama biodata.blade.php. Jadi Laravel itu memakai fitur blade template namanya. Jadi ini membantu kita nanti dalam mengelola tampilan website kita. Nah, view itu berada di folder resource, lalu buka folder views. Nah, di sini sudah nambah ya, biodata.blade.php. Jadi kalau kita lihat PHP-nya, si file PHP biodata itu sudah diciptakan tag dasar seperti ini. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut, saya ada lupa tadi apa yang harus dilengkapi lagi di dalam VS Code-nya. Jadi di bagian extension yang kalian miliki di VS Code, silahkan nanti tambah extension yang bernama PHP Intelligence. Coba, saya sudah install, coba saya cari ya. Nanti tolong di laptop masing-masing kalau belum diinstal extension, jadi extension ini aplikasi tambahan, bisa kita bilang seperti aplikasi tambahan yang mempermudah kita dalam ngoding gitu ya. Jadi fitur-fiturnya membantu kita. Nah, ini nih. Silahkan nanti install extension bernama PHP Intelligence. Jadi ini installnya harus terkoneksi ke internet. Jadi ini kita butuhkan nanti agar kita ngoding dengan Laravel itu jauh lebih simpel aja, biar nggak terlalu ribet gitu ya. Jadi di PHP Intelligence ini kita dibantu dalam mengetikkan kode program Laravelnya nanti. Jadi tolong di VS Code masing-masing nanti diinstal extension. Extension itu yang gambar seperti ini nih, yang gambar seperti kubik ini. Seperti cube ini ya. Jadi tinggal cari aja nanti, ketik aja di sini PHP Intelligence ya, lalu diinstal nih. Kalau sudah diinstal muncul pesannya disable, berarti ini sudah terinstall di VS Code saya. Lalu extension kedua adalah ini, Laravel Bladesnip ya. Jadi silahkan nanti diinstal di extension VS Code kalian. Kita butuh dua ini. Jadi ini nanti membantu kita dalam menuliskan blade template-nya ya. Ya, jadi yang tadi PHP Intelligence itu membantu kita dalam
menuliskan program secara keseluruhan di Laravel-nya, dan Laravel Blade Snip ini membantu kita dalam mengetikkan perintah-perintah Blade template yang ada di Laravel ya. Jadi nanti tolong di-install. Jadi biar mempermudah kita aja sih gitu ya. Oke, ya jadi tolong nanti di-install ya. Oke. Setelah itu, kalau kedua extension sudah kalian install, nanti kita balik ke view kita tadi, mana file view-nya, ini. Nah, saya mau rencanakan, ini kan kalau kita perhatikan, saya mau coba buka isi view biodata ini nanti. Misalnya saya buat aja keterangannya di sini kan, saya pakai paragraf, ini halaman view biodata. Nah, kalau yang minggu lalu kita pelajari, berarti kan kita tinggal memanggil file view ini ke dalam routes yang kita punya, gitu kan. Misalnya kita tentukan aja routes, kan gitu ya, dengan metodenya adalah get, nama routes-nya adalah biodata, misalnya. Lalu saya buat function callback, seperti ini, ya kan. Lalu, saya tinggal panggil di sini kan, return view, lalu nama file view-nya, yaitu biodata. Jadi nggak perlu kalian ketikkan di sini beserta blade.php-nya, cukup nama file utamanya saja. Maka di sini tulis biodata saja. Gitu ya. Jadi nggak perlu kalian tuliskan nanti di sini blade.php, nggak usah. Jadi si Laravel sudah mengetahui, oh kalau disuruh return view biodata berarti dia akan cari filenya yang bernama biodata.blade.php, gitu ya. Ini saya save, lalu saya coba refresh browser tadi, lalu saya ganti alamatnya ini menjadi biodata. Enter. Nah, ini hasil dari apa? Hasil dari file view. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi yang minggu lalu kan yang seperti ini kita pelajari. Lalu sekarang kita akan manfaatkan controller untuk mempermudah kita dalam mengatur si view ini yang kita punya. Jadi nanti interaksi di dalam routes ini bukan lagi melalui view yang seperti ini, tapi akan kita ciptakan sebuah controller yang bertugas untuk memanggil view ini. Jadi routes itu jangan kita suruh langsung, boleh sih langsung berinteraksi dengan view, tapi kita manfaatkan arsitektur si MVC tadi ya, karena si controller itu sebagai penghubung antara view dan juga model. Jadi nanti di routes kita yang bernama biodata ini, kita nggak langsung manggil function seperti ini, tapi kita akan panggil nanti sebuah file controller yang bertugas untuk menghandle file biodata yang ada di folder views ya. Jadi kita akan ciptakan controllernya dulu gitu ya. Nanti si controller yang kita ciptakan mau ngapain Pak? Mau menghandle view biodata. Nah, jadi sekarang selanjutnya kita akan buat sebuah controller baru. Jadi ini pertama sekali tolong diperhatikan ya, nanti biar di praktek bisa dikerjakan. Jadi kita akan buat controller baru ya. Kita akan buat controller baru, perintahnya hampir sama seperti yang tadi untuk membuat view, selalu diawali dengan kata PHP artisan, di dalam terminal lagi ya. Lalu tuliskan make, lalu yang sekarang mau kita buat apa? Controller, maka di sini setelah make titik 2-nya tuliskan controller, L-nya double ya, controller, huruf kecil semua. Lalu spasi, tuliskan namanya. Artinya apa? Tuliskan nama file controller yang bertugas untuk si file biodata, si view biodata. Ya, sesuai dengan tugas yang tadi saya jelaskan bahwa akan ada sebuah controller untuk view biodata. Maka saya buat aja namanya hampir mirip seperti nama view-nya. Tapi di sini huruf awalnya saya buat huruf besar, biodata. Agar lebih spesifik, saya kasih aja kata selanjutnya itu adalah controller. Biar gampang dikenali. Oh, ini berarti controller untuk biodata gitu ya. Jadi jangan pakai spasi nama file ya. Ingat, di pemrograman itu nama file haram tuh pakai spasi ya. Lalu setelah kita tentukan seperti ini, jadi khusus di controller biasakan huruf awal filenya gunakan huruf besar karena nanti konsepnya di dalam Laravel ini kan dasarnya OOP ataupun PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Jadi pasti kalian sudah belajar PBO. Jadi konsepnya semua berdasarkan file-file kelas yang disediakan. Jadi file kelas itu kan kalau di PBO itu kan selalu harus diawali nama filenya huruf besar, huruf selanjutnya boleh huruf kecil. Maka si controller ini nanti merupakan sebuah kelas.
ya, sebuah file PHP yang bersifat sebagai kelas. Maka diawali harus huruf besar. Kalau masalah C-nya ini harus besar nggak, Pak? Nggak masalah, tapi artinya kan saya mau memisahkan dua suku kata nih. Daripada saya buat underscore terlalu panjang namanya, kan seperti ini ya. Ya kan, lebih baik ya nggak usah, langsung saya aja pisahkan aja, saya buat C-nya besar seakan-akan ini kan terdiri dari dua suku kata, gitu ya. Jadi kalau sudah kalian tentukan nama filenya, lalu tekan enter saja, maka langsung diciptakan ini. Ada pesan kan? Controller biodata controller itu sudah berhasil diciptakan atau di-create. Oke, nah si controller itu berada di folder mana? Berada kalau seperti minggu lalu saya jelaskan ada di folder app, lalu berada di folder HTTP, lalu ada di folder controllers. Nah, ini dia, biodata controller. Nah, ini hasil dari kita jalankan tadi di terminal perintah yang ini. Hasilnya adalah diciptakan sebuah kelas baru bernama biodata controller sesuai dengan nama filenya. Ya, jadi ini merupakan kelas bernama biodata controller. Ya, jadi tugasnya nanti untuk ngapain ya? Untuk view biodata gitu ya. Jadi kalau saya sih, tapi balik ke kalian, kalau saya selalu membuat file controller itu sesuai dengan nama file view yang kita ingin gunakan gitu ya. Ataupun satu aktivitas misalnya, oh aktivitas pengelolaan biodata, oh berarti controllerku saya kasih nama biodata gitu ya, makanya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada data lagi atau ada aktivitas untuk melakukan apa namanya ya, mengelola data mahasiswa, maka saya akan ciptakan controller bernama mahasiswa controller gitu ya. Jadi berpikirnya sesimpel itu aja, nggak usah terlalu ribet-ribet mencari nama gitu ya. Lalu sekarang kalau kita perhatikan di sini ada namespace. Ini berfungsi untuk memberitahu atau menginisialisasi bahwa file ini merupakan controller. Maka di sini kan dikasih tahu namespace app/http /controller. Jadi artinya file biodata controller ini merupakan controller ya sifatnya gitu. Jadi ini sebagai pengenalnya untuk mengetahui atau agar diketahui file tersebut adalah controller. Lalu ada sebuah use ataupun library yang kita gunakan bernama illuminate /http/request. Jadi nanti library tambahan ini digunakan ataupun saya beri nama request ini digunakan untuk membantu kita dalam proses membaca data dari form yang dimiliki di view kita gitu. Kalau misalnya di view kita nanti punya form ya kan, terus di dalamnya ada inputan-inputan yang sudah kalian beri name-nya ya kan. Nah, di situ nanti agar si Laravel bisa mengambil data, maka kita gunakan fungsi request nanti. Ya. Kalau waktu kalian dulu pakai PHP native kan dia berarti kalau mengambil data misalnya ada inputan bernama name-nya itu nim. Berarti kan saya buat aja variable nim sama dengan $_post. Lalu name dari inputan kita. Kan gitu ya. Nah, nanti dengan Laravel kita nggak perlu lagi pakai string $_post ini. Nanti postnya ini akan ditentukan di dalam routes-nya. Jadi bagaimana cara mengambilnya? Tinggal kita gunakan nanti request ini. Nanti akan kita pelajari ya. Jadi saya jelaskan aja dulu fungsi si request yang ada di Laravel controllernya ya. Oke, lalu ini tadi seperti tadi saya jelaskan, ini adalah controllernya. Oke, nah di sini nanti di dalam kelas controller ini akan terdapat banyak function ataupun fungsi. Kalau di PB itu namanya method, akan ada banyak method. Jadi kalau saya bilang method itu sama dengan artinya untuk penggunaan function ataupun fungsi. Jadi di dalam satu controller akan terdapat banyak metode-metode yang bertugas dengan tugas yang kita tentukan nanti. Ya, jadi akan ada banyak metodenya. Jadi pertama saya mau akan ada metode di biodata controller ini yang tugasnya ngapain? Tugasnya membuka sebuah file view bernama biodata ini, ya. Ingat tadi instruksinya, saya akan ciptakan sebuah metode di dalam biodata controller yang tugasnya untuk memanggil ataupun membaca isi dari view bernama biodata. Nah, berarti sekarang di antara kurung kurawal ini terminalnya saya tutup dulu. Ini saya zoom in. Nah, seperti ini. Di dalam kelas di antara buka kurung dan tutup kurung biodata controller ini, saya akan berikan sebuah metode atau sebuah function baru dengan perintah public function, lalu saya beri nama functionnya misalnya index.
Nah, jadi Laravel itu punya nama metode default yang bernama index. Fungsinya ini sama seperti root file yang pernah saya jelaskan di PHP Native. Jadi dia bertugas sebagai default method yang akan pertama kali dijalankan ketika nanti si routes kita suruh kita daftarkan datanya, alamatnya gitu ya. Jadi gunakan biasanya namanya adalah metode index. Oke. Nah, jadi public ini artinya nanti biar bisa diakses secara public. Jadi function index ini bukan hanya digunakan di dalam biodata controller, tapi nanti bisa digunakan oleh file web PHP, ya kan? Begitu artinya, ataupun nanti bisa digunakan antar controller. Maka nanti di sini dibuat pengenalnya adalah public, agar bisa diakses oleh file di luar dari file biodata controller. Maka dibuat di sini di depannya adalah public. Itu artinya ya. Kalau function ya ini fungsi. Nama fungsinya apa? Index. Tapi kalau kita menggunakan konsep OOP, karena ini OOP ya, maka ini adalah sebuah metode bernama index. Gitu ya. Nah, tugasnya tadi metode index ngapain? Akan memanggil sebuah view bernama biodata. Maka saya tuliskan di sini perintahnya, return view. Jadi mirip seperti di routes ini tadi ya. Tapi yang bekerja bukan routes lagi nantinya, tapi yang bekerja adalah controller biodata. Maka di sini saya tuliskan nama view-nya, biodata, titik koma. Nah, seperti ini ya. Jadi artinya sekarang, saya punya sebuah metode index di dalam biodata controller yang tugasnya memanggil sebuah view bernama biodata. Lalu selanjutnya di view ini, di routes ini apa yang mau dipanggil, Pak? Gitu kan? Nah, di sini bukan lagi kita panggil seperti ini, tapi kita modifikasi. Kan tadi awalnya seperti ini kan? Ini kan berarti parameter pertama kan ini untuk nama routes-nya, nama alamatnya. Selanjutnya, parameter kedua setelah koma ini, kita kasih tahu controllernya apa yang bertugas. Maka di sini saya kasih kurung siku seperti ini. Di tengah-tengah itu, di antara buka dan tutup kurung sikunya, kita tuliskan nama controller yang tadi kita sudah kita buat. Siapa namanya? Biodata Controller. Nah, ini akan muncul kalau kalian pakai sudah diinstal tadi PHP Intelligence ini akan muncul. Jadi ini tinggal kita klik, maka nanti ke dalam si web ini, ke file web ini akan terhubung ke controller biodata gitu ya. Jadi kalau saya enter nih ya, nah seperti ini, lihat, langsung nambah otomatis di atas ini. Artinya, si file web .php yang ada di routes sudah terhubung dengan biodata controller. Jadi ini bisa terjadi kalau yang tadi ini loh, PHP Intelligence ini sudah kalian install. Jadi ada snip tambahan untuk membantu kita menambahkan ini. Jadi awalnya tadi kan seperti ini. Kosong ya, di sini kan nggak ada biodata controllernya. Jadi kalau nggak saya pakai PHP Intelligence, saya tinggal, kalau saya nggak ada PHP Intelligence ya, saya tuliskan gini, biodata controller. Lalu di sini harus saya tuliskan manual. Maka di sini use apa tadi ya? Ini kan app controllers. Nah, di sini app ribet gitu loh. Ya kan? Controller. Nah, controllers slash lalu panggil filenya biodata controller. Kan repot, makan waktu. Ya kan? Lebih baik kita manfaatkan extension yang dimiliki oleh si VS Code tadi yang bernama PHP Intelligence. Jadi tinggal kita tulis aja gini tadi kan. Jadi cukup membantu aja. Artinya kita meminimalisir kesilapan gitu kan. Karena memang cara kerja Laravel itu seperti itu. Jadi dengan PHP Intelligence kita bisa si use tadi bisa tercipta otomatis gitu ya. Maka di sini kan tinggal panggil controllernya kan, biodata controller, kan sudah pasti ini ya. Tinggal enter aja nih, ataupun klik di sini juga boleh. Nah, otomatis bertambah ini kan. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu di sini lalu beritahu bahwa si biodata controller ini merupakan kelas. Karena tadi kan saya bilang biodata controller ini kan merupakan kelas. Nah, maka di sini saya beritahu routes biodata terhubung dengan controller biodata controller yang merupakan file class gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait menggunakan tadi ini, bagaimana bisa otomatis menambahkan biodata controller nih di dalam route? Bisa dipahami kira-kira sebelum kita lanjut? Bisa, Pak. Oke, jadi pastikan nanti ya PHP Intelligence-nya diinstal. Oke, lalu ini selanjutnya kita sudah menambahkan controllernya. Lalu kita beritahu tadi
Siapa sih metode yang mau memanggil itu? Namanya adalah metode index. Maka di sini saya tuliskan setelah kelas, kasih koma, lalu beritahu metode yang mau bekerja apa. Kalau nanti diakses routes bernama biodata, nama metodenya adalah index. Di sini kan saya tentukan indeks huruf kecil semua ya. Maka di sini saya panggil juga indeks. Maka sudah kita tentukan sekarang sebuah routes bernama biodata yang nantinya si routes ini akan menghandle sebuah controller, ya kan, yang bernama biodata controller yang merupakan kelas, dan metode yang akan dijalankan adalah metode index. Gitu ya. Ini semua di dalam kurung sikunya. Jadi kita dikasih tahu kalau nanti alamatnya biodata, buka biodata controller ya, lalu jalankan metode index. Maka kalau kita lihat di dalam metode index ngapain? Return view biodata. Artinya memanggil halaman view bernama biodata. Itu yang mana? Yang ini kan. Oke. Lalu kalau sekarang saya coba jalankan lagi ini, saya kembali seperti ini, saya kembalikan ke posisi awal. Kalau saya ketikkan tadi di sini kembali biodata seperti ini, maka ya hasilnya sama aja. Tapi sekarang bukan lagi routes yang bertugas untuk memanggil view, melainkan controller biodata. Ya. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti isinya ini, ya pasti kan ikut berubah. Misalnya di dalamnya saya buat tag HTML, ya kan? Seperti ini. Saya buat format HTML-nya dulu. Di sini saya buat namanya halaman biodata. Oke. Kok muncul lagi ya? Oke. Biodata. Bentar. Waduh. Masih kelihatan share screen saya? Masih, Pak. Masih ya. Oke, tadi kayak terputus koneksi. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Nah, lalu di sini ada body. Nah, di dalamnya saya buat heading aja dulu yang sederhana seperti ini. Form biodata. Lalu saya masukkan di sini form. Nanti kita tentukan action dan metodenya. Lalu saya berikan inputan di sini nama lengkap. Seperti ini ya. Lalu input sebentar. Kok ada bunyi notif ya dari Zoom kita ya? Ada yang belum gabung ini dari tadi Zoom kita. Siapa tahu ada yang invite belum masuk ya. Coba sebentar. Oke. Ya, lalu saya lanjut. Inputnya itu merupakan teks. Nah, di sini saya nggak perlu ID-nya. Name-nya saya buat nama. Oke. Saya buat setelah nama kita buat yang simpel aja dulu. Misalnya setelah itu jenis kelamin di sini. Setelah jenis kelamin di sini inputnya adalah saya pakai select. Itu saya kasih nama gender. Lalu sini ada sebuah option. Optionnya laki-laki. Lalu option kedua perempuan. Oke, baru terakhir kita butuh button bernama submit, bertipe submit. Oke, nah di sini kita buat aja namanya kirim value-nya. Nah, kalau kita refresh, maka form tersebut sudah muncul. Ya, jadi kita cukup menugaskan si controller. Ya, jadi dengan ini kita sudah efeknya apa sih sebenarnya? Walaupun kalian rasa, wih ribet ya Pak pindah-pindah file, tapi dengan cara seperti ini tata kelola coding kita jauh lebih rapi. Ya, walaupun kita bilang Pak
ribut Pak, buka file sana, buka file sini gitu ya. Ya, tapi dengan efek seperti ini, dengan yang kita lakukan seperti ini, dengan konsep arsitektur MVC ini, tatanan atau susunan file kita jauh lebih tersusun dan juga lebih apa ya? Kalau saya bilang sih, walaupun ribet penggunaannya, tapi efeknya itu jauh lebih gampang. Kalau misalnya ada error kan tinggal kita cek satu persatu aja. Oh, errornya di mana ya? Di controller, tinggal buka filenya satu-satu gitu. Kalau errornya di view, tinggal buka cek di folder view-nya aja, gitu kan. Kalau errornya di routes-nya, tinggal cek routes-nya, gitu kan. Nah, jadi lebih tersusun rapi. Kenapa sih ngoding itu harus rapi, Pak? Karena ada penilaian dari beberapa lembaga yang melisensikan sebuah programmer, gitu kan. Jadi ada banyak sekarang di Indonesia itu ada banyak lembaga-lembaga yang bisa melakukan license untuk eh, profesi seorang programmer. Jadi penilaiannya salah satunya adalah bagaimana membuat sebuah program itu yang semua file-file yang dibutuhkan serta function-function yang dibutuhkan tersusun rapi gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Jadi senior kalian tuh nanti akan melakukan sertifikasi kompetensi. Kenapa harus saya sering bilang rapikan file, dirapikan filenya? Karena ada beberapa lembaga yang melakukan sertifikasi ataupun license ya di bidang ilmu informatika. Salah satu penilaiannya itu adalah ini, skemanya itu nanti ada senior kalian sekarang yang mau wisuda itu belajar ini nih, yang mau coba skema junior web developer. Salah satu penilaiannya, unit penilaiannya itu adalah ini, menuliskan kode program dengan prinsip sesuai dengan guideline dan best practice. Jadi ada salah satu penilaian programmer itu harus bisa menuliskan program sesuai aturan dan juga harus praktek atau praktisnya yang lebih praktek terbaiknya gitu. Artinya praktek terbaiknya ya tadi itu susunan file, susunan function semua sudah tersusun rapi gitu ya. Nah, jadi itu penilaian pertama, bagaimana kalian bisa menyusun file PHP atau file project kalian yang rapi gitu ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami terkait penggunaan controller dan view ini serta dipanggilnya si controller itu di dalam routes. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lebih dalam lagi? Ada kira-kira? Yakin ya, nggak ada ya. Ya, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ada kendala di laptopnya nanti boleh dibawa ke saya, temui saya di hari Rabu besok ya. Biar kita coba bantu apa yang menjadi kendalanya dalam menggunakan Laravel. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutnya adalah bagaimana kalau waktu kita belajar PHP native itu kan ada pemrosesan data. Nah, bagaimana Laravel melakukan ataupun bagaimana Laravel handling semua data-data ini agar bisa diproses. Kalau kemarin kan kita belajar itu kan di input nama lah, dimasukkan jenis kelamin, dipilih, lalu diklik. Muncul proses sederhananya ya muncul kembali hasilnya, kan gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kalian pakai PHP native itu kan kalian tentukan di sini actionnya kemana. Misalnya kemarin kalau sering kita belajar kan proses.php, lalu metodenya adalah post, kan gini ya. Berarti nanti ketika tombol submit saya klik, maka data tersebut, data yang ada di masing-masing inputan ini akan dikirimkan ke file proses. Kan gitu ya, logical di PHP native-nya. Nah, kalau dengan Laravel, ini isinya apa, Pak? Kan gitu ya. Apakah langsung ke file controller? Nggak bisa. Jadi nanti di sini kita isi adalah alamat. Jadi kita selanjutnya sediakan alamat yang bertugas nanti ketika form itu mengalami action. Alamatnya apa? Ya kita buat nanti alamat baru untuk memproses data di dalam inputan nama dan inputan gender. Berarti yang di sini nanti bukan lagi nama file PHP, tapi alamat routes-nya. Ya, alamat rutenya. Jadi di sini kita hapus gini. Kita kasih tahu nanti siapa nama file routes yang bertugas untuk menerima data ini jika dikirimkan dengan metode post. Ya, maka di sini saya buat routes baru. Ini tadi kan routes-nya biodata untuk metode get. Maka saya buat routes baru lagi.
routes titik 2. Nah, sekarang metodenya apa? Karena di form kita metodenya adalah post, maka di sini saya tulis titik 2 dua kali post. Kalau di sini di Laravel nggak perlu lagi permasalahan huruf besar huruf kecil ya. Di sini sudah aman. Oke. Jadi tinggal kita tulis saja di sini post. Artinya akan ada sebuah rute baru dengan metode post. Saya buat aja namanya karena ini masih menghandle view biodata, saya buat aja nama routes-nya adalah biodata. Pak, sama nama rutenya. Oke, boleh sama, tapi lihat metodenya sudah berbeda. Apalagi kita tambahin lagi di sini. Saya tambahkan lagi controller yang bertugas siapa? Biodata, controller, titik 2, kelas. Metodenya siapa? Ya jangan metode index lagi. Kita buat aja nama metodenya adalah proses. Oke, jadi nanti kita sudah sediakan alamat baru bernama biodata dengan metode post yang nanti diarahkan ke biodata controller dan akan menjalankan metode bernama proses. Sekarang kita lihat di view. Kita daftarkan alamatnya di sini, di actionnya. Maka di sini saya tuliskan /biodata. Gitu aja. Karena tadi di sini sudah kita daftarkan biodata kan. Pak, kenapa ada slash-nya di action-nya? Ya iyalah. Karena kan di sini access-nya kan seperti ini kan, ada slash-nya kan di implementasinya di website kita. Maka di action-nya juga kita beri biodata. Dan metodenya post. Maka di sini yang dijalankan yang mana, Pak? Metode yang get? Enggak. Metode yang post. Karena si form ketika nanti diklik tombol kirim, metode yang berjalan apa? Oke lah pindah halaman ke biodata, tapi metodenya adalah post. Maka yang dia baca nanti routes-nya yang mana? Routes yang ini. Metodenya siapa ini Pak yang bekerja? Proses. Oke, sekarang kita pindah ke controller. Kita lihat apakah di controller biodata ada metode proses. Kita pindah ke biodata controller. Belum ada. Yang masih ada metode index. Ya kita tambahin aja di sini. Public function. Siapa tadi nama metodenya? Proses. Seperti ini. Oke, berarti tugas metode proses adalah mengolah data yang dikirimkan oleh view biodata, yaitu data apa? Nama dan data gender. Oke, kalau kalian kemarin belajar PHP berarti kan kita tampung sesuai dengan name yang ada kan. Nah, sekarang dengan Laravel kita akan manfaatkan si request ini untuk mengambil datanya dari form. Caranya di dalam kurung proses ini kita panggil si metode ini, si function ini ataupun si fungsi request ini. Saya panggil di sini request, huruf besar R-nya ya. Itu aturan dari Laravel-nya. Seperti ini. Lalu spasi saya kasih tahu. Oh, berarti request nanti mau mengambil data. Data yang diambil mau disimpan kemana? Ya udah simpan aja ke variabel bernama request aja. Jadi artinya si request kan tugasnya mengambil data ataupun menerima datanya dari form atau dari view. Data yang diambil akan disimpan kemana? Ke variabel request. Pak, apakah harus variabel request namanya? Enggak sih, enggak mesti harus $request. Bebas, mau kalian kasih nama di sini X boleh nggak, Pak? Boleh aja. Artinya kalian sudah tahu, paham dulu. Oh, berarti variabel X ini nanti akan menerima semua data berasal dari form. Berdasarkan name-nya masing-masing. Oke, gitu ya. Kalau saya sih ditanya, mau pakai X juga boleh. Kalau mau pakai langsung di sini request juga boleh. Gitu ya. Oke, saya kembalikan saja dulu ke request. Lalu saya tulis di sini, berarti semua data yang di dalam form sudah disimpan di variabel request. Misal, saya mau ambil isi data dari variabel dengan inputan dengan nama ini, name-nya nama gitu ya. Maka di sini perintahnya gimana, Pak? Langsung aja saya echo misalnya. Langsung di sini request variabel yang tadi dari sini ya. Lalu saya tuliskan di sini simbol panah seperti ini. Lalu setelah simbol mirip seperti panah ini, tuliskan name yang ingin kita ambil datanya. Karena tadi kita mau ambil dari inputan nama, maka saya tulis di sini nama. Save. Saya coba jalankan sekarang. Refresh. Saya input isi datanya Utomo. Jenis kelamin saya isi aja dulu laki-laki. Tapi nanti yang akan dikerjakan si controller biodata pada metode proses apa? Menampilkan isi dari inputan nama. Saya coba kirim. Tag expire katanya. Kenapa ini? Di sini coba kita lihat ya.
atau nggak usah ada ininya. Coba ya. Saya hapus biodata slash-nya. Saya coba refresh lagi. Saya isi data. Oh iya, saya lupa sebentar ya. Kenapa dia expire? Jadi, Laravel 11 itu sudah dilengkapi dengan fitur keamanan. Jadi, kalau kita ingin mengirimkan data, fitur keamanannya harus diaktifkan. Saya lupa tadi jelaskan. Karena kan kita di proses mengirimkan data ya. Ya, jadi jadi si Laravel itu sudah include dengan security system-nya. Jadi kalau kita mau mengirimkan data, kita harus aktifkan juga fitur security-nya. Caranya adalah tinggal menambahkan perintah di sini setelah form di dalam tag form-nya ya. Gunakan perintah add csrf. Ini ya. Oke. Jadi nanti csrf ini berfungsi untuk menghandle keamanan data. Kalau kita lihat di websitenya langsung di Laravel itu, kita lihat aja biar kalian bisa paham. Laravel 11 itu ada fitur yang bernama CSRF, itu membantu untuk keamanan transaksi data ya. Di sini saya buat CSRF. Nah ini CSRF fields. Jadi dia CSRF fields itu masuk ke dalam Blade Templates. Jadi di Blade Templates ini luar biasa lengkapnya. Jadi mulai dari menyusun tampilan, mulai dari keamanan, mulai proses pengiriman datanya nanti. Jadi udah lengkap lah. Jadi CSRF field itu membantu untuk form kita ini kan. Anytime you define HTML form in your application, you should include a hidden CSRF token field in the form. So that's the CSRF protection itu artinya adalah sebuah proteksi dari sistemnya gitu ya, yang nanti akan memvalidasi request. Nah ini kan tadi kesalnya, yang merupakan middleware ataupun penghubung yang bisa melakukan validasi data yang dikirim ataupun kiriman data, ya kan? Jadi kamu bisa menggunakan CSRF itu dengan perintah add CSRF blade directive. Jadi ini format blade. Jadi kalau tadi kalian sudah install blade snip itu, yang tadi di extension ini juga, biasanya ini kalau sudah diinstal Laravel blade snip, ini langsung bisa digunakan. Ataupun kalau saya karena pakai banyak snip di sini, extension snipnya agak banyak, jadi dia bingung, VS Code-nya bingung mau pakai snip yang mana nih. Jadi caranya tinggal buka di bagian kanan bawah, lihat kursor saya ini, select language ini yang di bagian PHP. Saya klik, lalu saya pilih Blade. Ini akan muncul kalau snip Blade tadi ini sudah diinstal, gitu ya. Jadi dia bingung nih. Jadi saya buat, kenapa Pak harus diaktifkan? Nggak apa-apa sih, supaya kita tahu yang mana perintah Blade, yang mana perintah murni PHP gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa CSRF itu merupakan blade template-nya ataupun blade directive, ya kan? Jadi dia merupakan fitur dari blade template. Kalau kita baca ini, the CRF protection ini digunakan untuk membatasi serangan yang menggunakan prinsip cross-site request. Jadi ada serangan atau ada teknik hacking yang bernama cross-site request forgery. Ini nama tekniknya. Jadi si CSRF ini diciptakan oleh atau ditambahkan oleh Laravel untuk menghalau serangan menggunakan konsep ini, cross-site request forgery. Jadi artinya CSRF ini gimana sih Pak model serangannya? Nah, model serangannya ini nanti datanya bisa dikirimkan, tapi tanpa mengakses form ini gitu. Bayangkan bagaimana caranya bisa mengirimkan data ke dalam controller tapi tidak melalui form gitu. Tapi itu ada teknik hackingnya seperti itu. Jadi data itu dikirim ke dalam sebuah controller yang tadi ini metode proses, tapi tidak melalui form gitu. Jadi memang ada teknik hacking sekarang seperti itu. Jadi untuk mensiasati itu agar tidak terjadi pengiriman data yang bukan melalui form yang sudah ditentukan, maka si CSRF Blade ini berfungsi untuk memvalidasi seperti tadi dibilang. Memvalidasi semua request yang dikirim gitu ya. Nah, jadi itu tekniknya, ada teknik namanya itu tadi, CSRF. Jadi ini adalah teknik hacking. Jadi diciptakanlah CSRF protection-nya di Laravel 11. Jadi dari sisi keamanannya udah cukup mumpuni lah, tanpa harus kita setting-setting ya. Nah, maka di sini ini saya aktifkan aja blade-nya. Nah, kalau sudah saya aktifkan, saya tahu, oh di sini, oh ini nggak boleh pakai blade ya. Ini controller ya.
Ini controller saya kembalikan ke PHP. Mana PHP tadi ya? Nah, ini. Karena controller kan fungsi fiturnya fitur PHP semua. Oke. Yang tadi di view yang kita aktifkan blade template-nya ya. Ini. Nah, langsung berwarna ungu. Kalau saya jadi warna ungu, artinya dia ini adalah merupakan blade template. Oke. Nah, jadi sekarang kalau saya coba kirim data lagi di sini, ini saya isi lagi. Lalu saya pilih laki-laki, kirim. Maka datanya sudah berhasil dikirim, bukan expire lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau menampilkan data yang dari jenis kelaminnya, ya tinggal tambah lagi aja. Ini mungkin saya kasih BR gini kan, biar dia turun ke bawah ya. Lalu saya echo lagi aja sini. Request. Apa tadi inputan jenis kelamin, name-nya apa? Gender. Maka di sini saya tulis gender. BR. Save. Oke ya. Kita coba, saya refresh aja kali ya, karena tadi kan udah dikirim jenis kelaminnya. Nah, sudah. Kita sudah dapat proses datanya. Jadi yang sudah kita pernah lakukan di PHP native, ya bisa juga dilakukan di Laravel, tapi hanya dengan beberapa konsep yang berbeda ya prosesnya. Jadi ingat tadi, request ini bertugas untuk menerima semua data yang dikirimkan oleh form yang ada di view kita. Lalu cara memanggil atau mengambil datanya, menampilkan datanya, panggil variabel request yang sudah kita tentukan yang di atas ini tadi. Lalu tuliskan setelah simbol panah seperti ini, yang mirip seperti panah ini, tuliskan name yang ingin kita tampilkan datanya. Gitu ya. Maka tadi sudah muncul. Sampai sini ada kira-kira yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Ada kira-kira? Yakin nggak ada ya? Oke, ya. Selanjutnya adalah setelah kita berhasil mengirim sebuah request dari form menuju controller dan lebih tepatnya metode yang sudah kita tentukan, misalnya seperti ini. Kita pernah itu bahas di PHP itu bagaimana memvalidasi inputan yang kemarin sudah pernah kita bahas. Jadi kalau diklik, kalau diisi ada inputan seperti ini, lalu ada beberapa inputan yang kita tentukan wajib diisi. Ketika yang wajib di sini nih datanya tidak diinput atau tidak diisi, maka ada muncul pesan pemberitahuan kan gitu ya, menggunakan conditional waktu kita belajar PHP native. Nah, sekarang kita akan pakai si Laravel punya fitur yang jauh lebih sempurna dalam melakukan validasi inputan. Namanya adalah, kita lihat di documentation namanya validation. Nah, ini validation error. Coba kita lihat yang ini dulu, nanti blade template-nya kita tampilin. Oke. Ya, siapa yang nyoret-nyoret nih, si Dodi nih. Santai, santai. Ya, oke. Oke, lalu di validation ini fungsinya perannya seperti ini. Nah, ini untuk melakukan validasi. Coba lihat, saya zoom in. Nah, kalau kita mau melakukan validasi, kita cukup gunakan perintah ini aja. Ya kan? Nggak usah ada variabel ini juga boleh sih. Langsung seperti ini. Request ini dari mana? Dari variabel request ini. Gitu ya. Lalu tinggal gunakan fungsi yang bernama validate. Lalu buka kurung, tutup kurung, lalu buka kurung siku seperti ini. Di antara buka dan tutup kurung sikunya ini, kita tentukan apa saja yang mau kita validasi inputannya. Misalnya kita punya inputan tadi, name-nya title. Nih, ini adalah name dari form ya. Lalu kita tentukan rule untuk divalidasi. Jadi di Laravel itu ada banyak rule yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi. Kalau nama rule-nya nanti di sini require, berarti si name dengan title, ya, name dengan nama title ini, kalau digunakan rule require, maka artinya si inputan itu harus diisi. Gitu ya. Jadi kalau ini nih require berarti inputan dengan nama body harus diisi. Untuk melihat rule-nya itu ada di sini. Validation rule-nya bisa lihat di sini. Kita coba lihat ya.
Rule-nya banyak sebenarnya ya. Kita coba lihat. Nah, ini ada banyak available validation rule. Nanti boleh kalian coba masing-masing ini. Jadi rule untuk validasinya banyak. Misalnya tadi yang require itu untuk wajib diisi, terus untuk validasi apa ya, email, misalnya format emailnya tidak benar. Nah, ini bisa pakai rule email. Gitu. Ini kalau saya buka nih, dikasih tahu. Untuk menggunakannya tinggal pakai rule bernama email. Jadi sudah lengkap ininya daftar rule validasinya. Pasti kalian pernah jumpai ada validasi misalnya format email tidak benar. Misalnya dia masukkan format emailnya nggak benar tuh gitu kan. Ataupun inputannya harus dalam bentuk angka. Nah, ini ada numerik ya kan. Jadi ada banyak rule. Nanti boleh kalian coba baca satu-satu rule yang ada di sini. Ya. Jadi yang sering digunakan adalah yang pasti ini require. Kalau misalnya kalian ingin si inputan itu wajib diisi, maka gunakan rule bernama require. Ini dia. Ya. Jadi wajib diisi. Nah, jadi kita akan coba si validation rule ini menggunakan ini aja. Jadi nggak terlalu banyak konsep ininya, apa namanya, nggak perlu terlalu banyak konsep kondisionalnya. Kalau kemarin kita PHP native kan if $_post atau apa ya kemarin ya, iset $_post apa gitu, baru kita lakukan apa pesannya. Ya, ini cukup membuat gini aja. Kita coba. Saya mau coba si nama lengkap ini wajib diisi. Oke, kita perhatikan di view. Name-nya apa? Nama. Maka di sini tinggal saya jalankan. Sebelum ini dikerjakan, di atasnya saya lakukan validasi dengan cara apa tadi? Request, validate, buka kurung, di dalam buka kurungnya kasih kurung siku. Jangan lupa dikasih titik koma aja dulu di belakang, biar nanti tidak terjadi kesilapan. Lalu di antara kurung siku itu enterkan saja, karena rule-nya kan ada banyak. Karena sekarang saya mau menentukan validasi inputan untuk nama, maka saya tulis di sini, dikutip satu pertama. Name-nya apa? Nama. Oke. Lalu apa yang mau digunakan rule-nya? Kasih arrow function sama dengan simbol lebih besar. Rule yang akan saya gunakan adalah require. Oke, selesai. Sudah? Lalu nanti kita akan lihat apa yang terjadi kalau ini tidak dipenuhi. Lalu kita kembali ke sini, ke biodata ini. Lalu errornya itu nanti pesan validasinya saya letakkan di samping dengan inputan nama ini atau di bawahnya di sini nih. Gini ya. Saya gunakan di sini tag apa ya? Tag span juga boleh. Jangan span lah. Tag label. Seperti ini. Saya kasih aja stylenya ini berwarna merah. Color red. Oke. Coba perhatikan dulu ya. Lalu ini nanti fungsi untuk menampilkan pesannya. Nah, di sini di bawahnya sebelum label tuh saya berikan dulu pemberitahuan bahwa nanti kalau ada validasi error munculnya di sini gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan aja perintah blade template-nya. Kalau tadi di view itu sudah diaktifkan blade template ini, yang ini tadi ya diklik ya, lalu pilih blade. Lalu tinggal tulis saja di sini error. Nah, langsung dikasih tahu nih, error yang dimaksud ini kah? Kalau ditulis di sini B.2 error artinya ini adalah blade template untuk menampilkan pesan error. Pesan error apa? Pesan error validasi tadi. Lalu saya tulis di sini apa nama field record-nya, yaitu field yang ada di sini. Maka di sini saya tuliskan nama. Oke. Nah, ini adalah blade template ya namanya. Jadi kita nggak perlu nuliskan if error, ataupun kan kalau kita pakai PHP waktu belajar native itu kan selalu harus diawali dengan PHP gini kan, kalau kita mau menyisipkan kan. Kan sama aja konsepnya ini dengan ini. Tapi sekarang si Laravel sudah menyediakan konsep yang bernama blade template. Ketika kita mau membutuhkan kombinasi PHP dan HTML dalam menampilkan sesuatu, maka nggak perlu lagi gunakan ini, gitu loh artinya ya. Si Laravel sudah menyediakan yang namanya blade template. Lalu labelnya ini saya masukkan ke dalam di sini. Nanti kan pesannya di sini. Lalu yang mau kita tampilkan apa di sini? Nah, kita kasih kurung kurawal 2 kali dan tutup kurung kurawal 2 kali di sini. Ini juga merupakan format blade template ya, kurung kurawal seperti ini. Ini artinya sama seperti PHP echo gitu ya. Ini tinggal saya tuliskan aja di dalam diantara kurung kurawalnya ini $message. Jadi pesan errornya sudah disimpan di dalam variabel $message gitu ya. Oke.
Jadi ini artinya sama seperti ini ya. Misalnya saya buat seperti ini. Ini artinya sama seperti kalau saya tuliskan di sini php echo variable message titik koma gini. Sama artinya. Tapi dengan ini kan jauh lebih simpel ya. Gitu ya. Jadi kan lebih clean code kan, bersih code-nya gitu. Nggak ada campur-campur code bahasa pemrograman yang lain gitu kan. Nah, sudah. Ini sama artinya ya. Oke. Sudah. Sekarang saya coba. Saya refresh. Oke, lalu saya klik aja, klik tombol kirim, tapi ini nggak saya isi. Nah, muncul pesannya kan? The nama field is required. Belum diisi bro, kan gitu. Ini pesannya muncul. Ya kan? Loh Pak kok di samping? Ya udah nanti kalau mau dia ke bawah, kasih BR aja di sini kan. Gini ya. Kalau saya refresh, saya kirim. Nah, munculnya di bawah kan. The nama, tapi ini dalam format bahasa Inggris ya. Pesannya ya. Tadi karena kita sudah tentukan di sini. Nama itu harus divalidasi dulu ya. Validasi role-nya adalah require gitu. Karena belum diisi, maka muncul pesan errornya. Gitu ya. Jadi seru nih. Kita jauh lebih simple dalam menentukan role validation-nya kan. Nggak terlalu banyak kode program yang harus kita ketikkan. Nah, makanya Laravel kita harus pelajari, wajib harus dipelajari kalau mau belajar, mau buat website gitu ya. Kalau mau jenis kelamin juga, berarti tinggal kita tambah di controller di sini kan. Untuk inputan selanjutnya kasih koma di sini, lalu enter aja ke bawah daripada ke samping terlalu panjang nanti. Lalu kita kasih tahu, iya ada selanjutnya nih apa? Name gender. Berikan validasi ya, rule-nya apa? Require juga. Misalnya. Jadi kalau sekarang tinggal kita kembali ke view, ini aja kita copy paste ya. Karena konsepnya kan sama ya. Saya masukkan di sini, di bawahnya ini aja gini. Ini tinggal saya ganti dengan nama di sini. Karena di sini name-nya gender, maka di sini juga name-nya adalah gender. Kalau nanti terjadi pesan untuk gender tampilin gitu ya. Oke. Save, refresh, saya klik aja dua-dua. Nah, sekarang untuk nama dan gender sudah muncul pesan errornya. Tapi ini belum selaras dengan bahasa kita. Lalu bagaimana cara mengganti bahasanya? Gampang, kita balik ke controller. Lalu tadi kan saya bilang kan di kurung siku yang ini kan untuk menentukan rule validation-nya. Beserta inputannya apa dan rule-nya apa. Untuk mengcustom bahasa yang akan ditampilkan dalam pesan validasinya, setelah tutup kurung siku ini, kasih koma gini aja. Lalu kita kasih kurung siku seperti ini lagi, di tengah-tengahnya kasih enter. Lalu tuliskan pesan yang mau kita custom apa. Yang pertama tadi apa? Name dengan rule require. Maka saya tulis di sini. Nama titik require. Jadi artinya pesan untuk validasi nama dengan rule require, pesannya rubah menjadi misalnya nama lengkap harus diisi. Oke, yang kedua, berarti untuk gender ya. Untuk gender dengan rule require, pesannya rubah menjadi jenis kelamin harus diisi. Bukan diisi ya, dipilih. Sudah. Selesai. Save. Kita coba apakah berubah pesan validasinya nanti. Sudah. The gender ya. Kenapa the gender? Belum berubah. Di mana salahnya? Require. Oh, typo ya. Require. Oke. Refresh. Klik. Oke. Sekarang sudah sesuai custom dengan kalimat yang kita inginkan. Kalau misalnya saya tambahkan lagi inputan untuk jenis setelah nama saya mau ada inputan email ya, misalnya yang sederhananya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya ganti menjadi email. Oke. Name-nya di sini saya juga samakan email saja. Lalu di sini pesan errornya langsung saya copy paste saja ya. Di sini. Oke. Nah, di sini berarti ganti jadi email. Lalu sekarang ini kan tadi di controller saya belum saya tampilin emailnya. Boleh kita tampilin email. Request email. kan? Lalu kasih BR. Nah,
Berarti kita tambahkan rule validation untuk email. Nah, untuk email, saya mau si email ini nanti validasinya ada dua. Ya, harus diisi, require, dan juga harus sesuai format email. Ya, format penulisannya harus sesuai dengan format email. Maka, berarti kita kembali ke controller. Maka di sini saya tambahkan setelah gender. Email, rule-nya apa? Require. Yang pertama, karena di si email ada dua rule, pemisah rule-nya bukan koma, tapi garis lurus seperti ini, yang di atas tombol enter. Lalu di sini, rule kedua saya mau nanti untuk memvalidasi format penulisan emailnya harus yang benar, jangan asal-asalan, gitu ya. Maka di sini saya kasih rule-nya bernama email. Jadi sekarang inputan email punya dua formula, ada dua rule validation. Require untuk wajib diisi dan email untuk isiannya wajib seperti format email yang kita ketahui. Oke, lalu saya custom pesannya. Pertama saya akan custom untuk inputan email dengan rule require. Pesannya adalah email harus diisi. Misalnya itu pesannya ya. Lalu rule kedua, email untuk rule email. Ini artinya yang ini email yang pertama ini untuk yang namanya ini ya. Yang setelah titik ini adalah rule-nya yang ini. Karena rule-nya email kebetulan sama namanya ya. Oke. Lalu saya kasih pesannya apa? Misalnya saya buat pesannya adalah format email masih salah. Oke, sudah. Kita coba sekarang. Nama saya isi, jenis kelamin saya isi, email saya kosongkan. Yang muncul pesannya apa? Email harus diisi. Lalu sekarang misalnya nama saya isi, jenis kelamin saya isi, email saya isi acak-acakan seperti ini. Ini sesuai dengan format email nggak? Bukan. Karena kalau format email selalu ada simbol @ lalu nama domainnya di belakangnya. Kan gitu ya formatnya. Nah ini saya buat acak-acakan. Saya kirim. Dikasih tahu, format email masih salah. Nah, seperti itu. Tapi sekarang, misalnya saya nama isi, lalu jenis kelamin diisi, nama emailnya diisi, @gmail.com. Oke, lalu saya kirim. Berarti semua validasi dipenuhi kan? Maka muncul datanya. Nah, seperti itu ya. Maunya, ini masih ada kekurangan. Ini tadi kan kita isi. Nama dan jenis kelamin kita isi. Emailnya kosong. Kan muncul pesan error, pesan validasi ya. Maunya yang kita pilih yang sudah kita isi di sini jangan hilang lah. Kan gitu ya. Jadi di text box ini bisa kita tampilkan apa data yang sudah kita isi. Maunya gitu ya. Maka di sini tinggal kita tambah aja di depannya. Di nama misalnya. Jadi yang bisa seperti itu, apa yang sudah kita input masih muncul kembali hanya bisa kita terapkan di inputan yang konsepnya diketik. Kalau dipilih nggak bisa ya. Maka di sini saya tambah value seperti ini. Lalu saya kasih blade template seperti ini. Lalu kasih di sini add old, artinya data yang lama ditampilin lagi dari inputan name-nya apa? Nama. Gitu. Itu artinya fungsi ini ya. Blade template add all ini artinya data yang lama untuk inputan nama ditampilin lagi gitu ya. Nah, ini juga kita gunakan untuk di email. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk inputan yang konsepnya diketik gitu ya. Ini ganti jadi email. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan name kita ini tadi ya. Kalau kita coba sekarang, ini saya isi data, ini juga saya isi, jenis kelamin nggak saya isi. Nah, data yang lama nggak kosong, kalau tadi kan kosong ya. Oke, kalau ini saya kosongkan, emailnya saya isi, jenis kelaminnya saya isi. Nah, emailnya kan masih ada, gitu ya. Jadi ini validasinya dengan Blade Template sudah sangat-sangat terbantu lah kita seperti ini perintahnya, ya. Jadi kita sangat menghemat perintah yang harus kita ketikkan, tapi efeknya jauh lebih baik dibanding kalau kita menggunakan PHP native, gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait menggunakan validation dan juga Blade template ini? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada Pak. Ya, silakan. Ada?
Saya nggak dengar tadi, putus-putus. Nggak ada atau ada? Tidak ada, Pak. Oke. Ya, baguslah kalau nggak ada. Nanti silakan dicoba di praktikumnya. Jadi blade template itu powerful nih untuk mengatur kita di dalam view. Jadi blade template digunakan untuk di view ya. Makanya tadi saya bilang wajib menginstal Laravel Blade Snip-nya ini. Karena kita akan di view ini akan menggunakan fitur blade template untuk membantu kita dalam memaksimalkan tampilan kita gitu ya. Jadi di sini kan kita nggak perlu lagi gunakan seperti tadi yang saya bilang. Kalau mau ada perintah PHP, gunakan sisipkan PHP seperti ini. Jadi hasil blade template itu fungsinya sama seperti ini gitu loh. Jadi kita meminimalisir perintah-perintah yang agak ribet, nah digantikan dengan Laravel Blade Template ini. Seperti itu ya. Jadi ya kalau saya sih dibilang pilih mana nih, pakai PHP native atau Laravel? Ya pasti Laravel lah. Dengan konsep seperti ini udah sangat dipermudah gitu kan. Dari segi estimasi waktu mengerjakan 10 kali lebih cepat dibanding kalau kita menggunakan PHP native. Bayangkan aja kalau nggak percaya kalian, nanti coba kalian berdua gitu kan, satu orang mengerjakan form yang sama seperti ini, ya kan? Teman kalian yang satu menggunakan PHP native, fiturnya sama seperti ini, memvalidasi, mengirimkan data. Fiturnya sama. Teman kalian satu orang menggunakan PHP native, lalu kalian gunakan Laravel. Hitung waktu yang dibutuhkan dalam membuat ini. Mana yang lebih cepat, Laravel kah atau PHP native gitu ya? Kalau saya bilang sudah pasti lebih cepat Laravel lah, kan gitu ya. Nah, Permisi, Pak. ya silakan. Mau nanya, Pak, ini saya di laptop saya ini untuk mengenai di bagian view pada window Blade itu, Pak. Itu welcome Blade itu ngaruh nggak, Pak? Soalnya di saya ini warnanya kuning, Pak. Nggak pengaruh, itu kan karena di VS Code kamu aja beda warnanya. Oh, oke, Pak. Tapi ada error nggak gara-gara itu? Walaupun beda warna, nggak ada ya? Nggak ada, cuman memang mungkin memang nggak terlalu ngaruh banget kan tuh, Pak, untuk welcome Blade itu kan, Pak. Yang ini ya? Iya, betul, Pak. Nggak ada masalah. Ini kan welcome blade itu kan yang hasil dari yang ini tadi. Kalau kita polos yang ini. Ini kan hasil dari file welcome. Iya. Nah, ini kalau mau kamu hapus pun sekarang boleh aja. Berarti kan di route sini kan ada dia panggil nih welcome. Ya diganti dengan file yang lain. Gitu. Jadi file utama misalnya, Pak. Boleh. Boleh nanti di sini return view utama boleh aja. Iya. Artinya kalau nggak kita pakai lagi ya, kalau nggak dipakai blade welcome blade ini boleh di delete, nggak ada masalah. Oke, ada lagi kira-kira? Kalau seperti ini nggak masalah, welcome itu hanya defaultnya, yang mau kita hapus pun nanti nggak ada masalah. Ada lagi kira-kira? Ada ya, jadi ini sederhana blade-nya aja ya. Tapi kalau kita perhatikan, dengan blade ini ya udah cukup membantu. Tapi bisa kita minimalisir coding ini. Coba perhatikan sedikit lagi, biar nanti enak di praktikum ngerjainnya. Misalnya, kalau kita perhatikan kan ada perintah, Pak, perintah ini maunya kita eliminasi. Kita buat lebih simpel lagi. Jadi isi dari file biodata itu hanya ini aja, form dan juga judulnya. Template utama HTML ini kan kalau ada file view baru kan berulang-ulang kita ketik lagi nih kan, format HTML ini kan. Ya enggak? Betul ya? Nah, jadi artinya kita bisa meminimalisir perintah-perintah di dalam view menggunakan blade template ini. Jadi untuk ini saya anggap saya sudah sediakan template yang berisikan nanti format HTML. Sisanya setiap halaman view hanya berisikan yang dibutuhkan aja, yang ini aja gitu. Jadi caranya gimana? Gampang. Saya akan buat view baru, folder baru yang berisikan template yang akan kita gunakan untuk ke semua view. Maka saya aktifkan terminal saya lagi, lalu saya jalankan perintah php artisan make view. Lalu saya akan buat di dalam view ini ada folder baru. Saya buat aja nama foldernya layout. Lalu slash, nama filenya bernama template. Artinya ini buat sebuah view pada folder layout yang ada di folder view. Artinya buat sebuah view, di dalam folder view itu bernama template yang nanti letakkan di dalam folder layout. Jadi kalau saya enter, maka sekarang akan nambah folder layout di dalam view. Nah, lalu di dalamnya ada file template. Nah, di dalam file template ini,
Saya tulis saja format HTML murni seperti ini, ya kan? Title. Jadi biar kita menghemat perintah di setiap view yang kita milikin gitu loh. Nah, udah. Jadi nanti di sini di halaman view ini, biodata ini saya nggak pakai lagi, ini saya hapus. Karena ini setiap halaman pasti berulang-ulang ya, ini saya ketik kan gitu ya. Ini saya hapus, slash-nya ini semua saya hapus. Jadi di halaman view hanya berisi tag form-nya aja gitu ya. Sebentar, ini mengganggu sekali zoom-nya. Bentar. Nah, lalu di template, di sini saya tambahkan aja di sini. Blade template-nya ditambahkan dengan perintah add yield. Lalu saya berikan di sini yield. Lalu saya beri nama ini adalah title. Seperti ini. Ini jangan lupa yang tadi saya aktifkan blade-nya dulu. Oke. Sudah. Lalu di sini saya gunakan juga di sini yield untuk bernama konten. Jadi artinya di template ini yang berisikan template HTML5 ini, saya akan sediakan yield. Yield itu bertugas untuk menentukan blok pesan yang mau dirubah. Jadi bagian ini nanti bisa dirubah kapan saja sesuai dengan view yang kita inginkan. Lalu ini juga. Ya. Jadi di sini ada dua blok yang saya gunakan, yield title dan yield content. Ini bebas mau kalian kasih namanya apa, title dan content ini. Mau kalian kasih nanti di sini judul juga boleh. Mau kalian kasih di sini namanya isi, boleh. Jadi artinya di bagian yield isi nanti ini merupakan tempat untuk meletakkan semua isi website yang ada di view. Yield untuk judul untuk meletakkan judul website yang kita inginkan. Gitu ya. Lalu sekarang si biodata yang saya punya akan terhubung dengan template yang di sini, yang ada di folder layout, ya. Maka di sini saya tambahkan di atasnya gini. Perintahnya extend. Nah ini b.2 extend ini, enterkan saja. Lalu nama file template-nya tadi siapa? Di folder layout titik template. Jadi ini artinya sama seperti kalau kalian tuliskan titik ini slash gini. Sama ya, tapi kalau di blade template nama dia ganti simbol slash mengganti menjadi titik. Lalu, tadi kita lihat di template ini ada dua bagian kan, judul dan isi. Maka di sini saya tuliskan section, yang ini, yang b.2 section, ini artinya blade template untuk section. Lalu kasih judulnya di sini. Apa tadi? Judul. Nah, kalau di sini nggak perlu ada end section ya, khusus di judul. Langsung berikan judulnya di sini. Koma, artinya di sini isi untuk bagian judul. Halaman biodata. Lalu di sini section kedua, section ini section untuk kedua itu adalah isi. Maka di sini saya tuliskan isi. Lalu yang ini tadi saya masukkan ke dalam. Ini saya cut, masukkan ke dalam sini. Udah rapi. Hasilnya ya sama, tapi ini jauh lebih rapi. Misal saya masuk ke halaman biodata. Hasilnya sama. Tapi dalam kita menata kode programnya di dalam view ini, biodata, sudah lebih rapi dibanding dengan yang tadi. Jadi misalnya Pak, kalau ada halaman view baru gimana Pak? Misal ya, misalnya kita buat PHP Artisan Make. Kita buat view baru, misalnya nama view-nya adalah mahasiswa. Ya kan? Enter. Nah, di dalamnya ini kan yang baru ya. Ini nggak perlu lagi saya tuliskan format HTML-nya. Nggak perlu. Tinggal kita extend. Extends. Dari siapa tadi? Oh iya, jangan lupa diaktifkan karena saya harus diaktifin ya. Nanti mungkin tempat kalian nggak mesti. Nah, seperti ini. Extends dari folder layout. Dan nama file yang di-extend adalah template. Template. Lalu, section pertama. Section untuk pertama itu apa tadi? Judul ya. Ini kita ganti teksnya halaman mahasiswa. Lalu yang kedua, ada section untuk judul. Ya. Nah, isinya apa? Saya buat aja pakai tag H3. Ini halaman view mahasiswa. Sudah. Oke. Lalu di routes kita tambah ya. Berarti di sini di biodata aja deh saya kasih metode baru di sini, public function mahasiswa.
Dia ngapain? Return sebuah view bernama mahasiswa. Titik koma. Lalu di routes tinggal saya buat aja routes titik 2 metode get, lalu nama alamatnya adalah mahasiswa. Arahkan ke controller biodata controller titik 2 kelas, lalu metodenya adalah mahasiswa. Oke ya, sudah. Kita coba. Sekarang ini kan biodata nih, halaman biodata ini kan. Sekarang saya pindah ke mahasiswa. Sudah. Loh, judulnya mana? Tadi 2 Pak, Bapak buat judulnya. Oh iya, Yang isi tadi judul. coba sebentar. Ini saya lihat dulu. Gimana itu? Oh iya, ini jadi isi ya. Oke. Kita back dulu. Nah, ini di biodata, saya ganti ini ke mahasiswa. Nah, ini sudah sesuai. Jadi kita meminimalisir perintah yang berulang-ulang, kita ganti dengan blade template, kita susun formatnya di sini. Gitu ya. Lalu bagaimana Pak kalau mau pindah halaman? Kan dari tadi kita pindah halamannya ganti alamat di sini ya. Bagaimana kalau via link, melalui link atau menggunakan tag A? Ya bisa, misalnya dari biodata mau pindah ke halaman mahasiswa. Saya buat aja di bawah ini, ada tag A. Saya buat di sini menunya pindah ke halaman biodata mahasiswa. Misalnya gitu ya. Lalu di sini hrefnya apa kita tulis? Kan gitu ya. Berarti kita tulis sesuai dengan alamat yang ada di routes. Oh, nama alamatnya mahasiswa ya. Maka di sini saya buat, kalau nggak salah seperti ini, /mahasiswa. Save, lalu coba refresh. Nah, saya klik. Nah, saya sudah pindah ke mahasiswa. Kalau mau pindah ke biodata lagi, berarti tinggal tambah link aja lagi di sini kan. Di sini biodata. Lalu di sini, apa tadi alamat untuk membuka halaman biodata? Yang ini kan. Maka di sini tinggal kasih /biodata. Save, refresh. Nah, sudah. Klik. Sudah. Ya kan? Jadi daripada kita ganti-ganti URL di sini kan, lebih bagus kita sediakan navigasinya. Oke. Itulah. Wah, baru masuk nih si Diandro. Udahlah. Nah, jadi dengan blade template jauh kita lebih ini ya, performanya jauh lebih bagus dalam kita mengetik. Ini dalam hal membangun ya, mendevelop ya, bukan dalam proses eksekusinya. Tapi dengan ini, dengan blade template, kita sudah jauh dipermudah dalam menggunakan tampilannya. Jadi ya jauh lebih fleksibel lah. Dan lebih menghemat perintahnya. Dan lebih tertata rapi, sudah pasti. Ya, gitu. Ya, jadi pembahasan kita cukup banyak nih hari ini. Karena minggu depan, kita akan langsung masuk menggunakan si model. Berarti sudah terhubung dengan database atau basis data. Ya, itu jauh lebih cepat lagi dibanding PHP natif nantinya dalam membangunnya. Ya, oke, kira-kira sebelum kita akhirin, nanti untuk praktikum tetap masuk di lab ya, boleh dicoba. Nanti modulnya saya sediakan di PDF. Nanti mungkin saya share dari grup atau dari Google Classroom ya.